Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Rivaldi dengan NIM 123700332 akan menjelaskan UTS dari mata kuliah Mekanika Benda Langit pada soal nomor ketiga B. Ini saya sudah menjawab soal dari nomor 3, ada 3A dan 3B. Sebelum itu saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 3 ini menyebutkan dua bintang bermasa M1 dan M2 saling mengitari pusat massa. Jarak antar bintang R sama dengan R1 plus R2. Lalu kecepatan linear terhadap pusat massa masing-masingnya itu adalah V1 dan V2. Lalu ada kecepatan relatif V sama dengan V1 tambah V2. Energi total yaitu E sama dengan 1/2 M1 V1 kuadrat tambah 1/2 M2 V2 kuadrat dikurang G M1 M2 per R besar. Karena saya akan menjelaskan bagian yang nomor 3B, maka kita akan langsung ke nomor yang 3B saja. Di sini 3B menanyakan dengan menerapkan hukum kelestarian energi, carilah ungkapan kecepatan bintang di titik terjauh atau yang kita sebut dengan apastron dan titik terdekatnya yaitu periastron. Sebelum itu, ada beberapa notasi singkat yang dipakai dalam seluruh penurunan. Yaitu ada M1 dan M2, itu massa kedua benda. Lalu ada mu sama dengan M1, M2 per M1 tambah M2, itu reduksi massa. Lalu ada A, di sini A merupakan semi mayor aksis, E merupakan eksentrisitas, dan lalu ada R per I, di mana didefinisikan sebagai A dalam kurung 1 min E, lalu ada R apo yang didefinisikan sebagai A dalam kurung A plus E. Lalu ada E sebagai energi total yang konstan, V yaitu merupakan kecepatan relatif, dan untuk V peri dan V apo itu nilai dari V peri dan V apo. Nah, di sini ada energi total dalam bentuk relatif yang disebutkan yaitu setengah mu V kuadrat dikurang G M1 M2 per R. Nah, energi total ini merupakan sistem dua benda ditulis dalam gerak relatif. Energi total sama dengan 1/2 mu V kuadrat dan energi potensial gravitasi yaitu min G M1 M2 per R besar. Nah, kenapa kita perlu bentuk ini? Itu karena kita ingin mencari V sebagai fungsi R dan E. Lalu ada momentum sudut. Ke sini. Itu H sama dengan RV2 yang sama dengan H-nya itu konstan. Maaf, RVT yang sama dengan H-nya itu konstan gitu. Lalu pada titik periastron atau apastron, kecepatan relatif sebetulnya transversal atau komponen radial sama dengan 0. Sehingga pada titik tersebut berlaku V sama dengan Vt juga H sama dengan RV per R, lalu di sini dibalikan menjadi V dalam kurung R sama dengan H per R. Lalu kita konservasi H, di mana H sama dengan R peri per R peri, V peri sama dengan R apo, V apo. Kalau kita hitung, di mana ini V kuadrat R itu sama dengan 2 mu. Maaf, 2 per mu dalam kurung E plus GM1 M2 per R. Nah, di sini juga ada kita akarkan menjadi V kuadrat R sama dengan akar 2 per mu dalam kurung E plus GM1 M2 per R besar. Nah, di sini ada nyatakan V peri dan V apo dengan menggunakan H yang atas itu. Ini.
Nah, di sini ada sama dengan 1/2 mu V apo V kuadrat apo dikurang Gm1m2 per R apo. Itu tuh untuk mencari Viperi yang ada di bawah nantinya. Nah, ini dikalikan dengan 2R kuadrat apo sama dengan 2 mu R kuadrat apo sama dengan H kuadrat dikurang 2 mu Gm1m2 R apo. Lalu setelah dikuadratkan kita masukkan RV perinya, di mana dengan hasil tersebut kita menempatkan 2 mu diakarkan 2 mu R kuadrat apo plus 2 mu Gm1m2 R apo per R peri. Begitu juga untuk kita mencari V aponya sama seperti di atas. Nah, di sini ketika kita sudah menjelaskan bagian yang untuk Viperi dan Vapo, itu kita mengekspresikan menggunakan parameter geometri A dan E. Di sini kita mendefinisikan R peri sama dengan A dalam kurung 1 min E, lalu ada R apo, yaitu yang didefinisikan sebagai A plus E. Nah, substitusi dari persamaan 6, maka kita akan mendapatkan Viperi sama dengan akar 2 per mu plus dalam kurung E plus Gm1m2 per A dikurang dalam kurung 1 dikurang E. Begitu juga untuk V aponya. Nah, kita akan menurunkan rumus untuk Viperi-nya terlebih dahulu, di mana untuk orbit elips berlaku E sama dengan min Gm1m2 per 2A. Nah, kita masukkan sama dengan V kuadrat peri sama dengan 2 per mu dalam kurung min Gm1m2 per 2A ditambah Gm1m2 per A dalam kurung 1 plus E. Nah, kenapa bentuk energi elips menghasilkan E itu sebagai variabel bebas sehingga hasil bergantung hanya pada A dan E. Kita keluarkan faktor Gm1m2 dan dikalikan V2 peri sama dengan ini 2 Gm1m2 per mu A dalam kurung min 1/2 plus 1 per 1 min E. Nah, untuk menyederhanakan, kedua suku di dalam tanda kurung memiliki faktor Gm1m2 per A sehingga dapat dikeluarkan. Sehingga nanti pada akhirnya atau dalam langkah intermediate itu min setengah sama dengan min setengah itu akan menjadi min 1 plus E per 2 dalam kurung 1 plus E. Nah, di sini karena ininya kuadrat, maka di sini diakarkan agar tidak kuadrat sehingga Viperi-nya mendapatkan akar Gm1m2 per mu A dikali dengan 1 plus E dan 1 min E. Begitu juga untuk apastron,
kita masukkan substitusi energi dari persamaan 6 yang telah kita dapatkan, lalu samakan penyebutnya dan diakarkan agar tidak kuadrat, sehingga mendapatkan VAPO sama dengan akar Gn1M2 per mu A dikali 1 min E dan 1 plus E. Ini hanya terbalik, 1 plus, ini 1 min E. Mungkin begitu penjelasan UTS dari nomor ketiga B dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.